Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Soehartini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada Universitas Palangkaraya. Tempat kerja saya terdapat di SMP Negeri Terpadu Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang norma dan keadilan pada bab 2 kelas 7 untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya pasti sukses. Yes. Baik, semoga kita menjadi anak yang sukses ya bagi nusa dan bangsa. Amin. Pagi ini kalian sedang apa? Baca buku. Baca buku. Baik, sudah dari tadi ya? Sudah dari 15 menit? Ya. Sudah ada? Baik. Yordan sedang baca buku apa? Tentang alam semesta. Apa yang kamu ambil dari bacaan pada pagi hari ini? Yaitu tentang tata surya, tentang tata surya, ruang angkasa, dan Galilus, agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu berikan kepada kalian dapat dipahami dengan baik ya, dan dapat berguna untuk kalian ke depannya. Minta tolong Feby bisa berdiri untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agama supaya kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Feby. Baik, seperti biasa di belakang ada bendera. Kita menghormatkan terhadap bendera dulu. Untuk seluruhnya siap gerak. Siap? Sudah? Pada sang merah putih hormat gerak. Tegak gerak. Oh tidak? Ada berapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada 3. Siapa saja? Baik. Marcel ya. Marcel kemana? Marcel sakit. Kemudian siapa lagi? Juan. Juan kemana? Juan tanpa keterangan. Kemudian siapa yang hadir ketiga? Izin siapa? Rigita. Oke, baik. Jadi ada 3 anak ya yang izin. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai ke Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, sip. Terima kasih. Silakan Feby. Kita ice breaking dulu biar teman semangat. Yuk. Ice breakingnya kali ini adalah bersatu kali. Bukan bersatu kita tegur ya. Bersatu kali. Baik. Feby bisa mencontohkan? Baik. Bisa ya Feby? Silakan ya Kak Feby. Nanti kalau saya bilang bersatu kali, kalau saya bilang berdua kali, Oke. Kalau saya bilang bertiga kali, ber. Kalau saya bilang berempat kali, bertiga.
Oke, berarti ada ber gitu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Lakukan dengan semangat. Boleh goyang nggak, baby? Boleh. Oh, boleh ya. Silakan. Dengan goyangan berarti sama kita olahraga ya. Baik, silakan dimulai. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berempat kali. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kami, Pak. Baik, terima kasih, baby. Mantap sekali ya, baby ini ya. Cuma goyangannya tadi kurang, baby. Ya, terusnya lebih goyang lagi. Jadi tidak apa-apa. Baik, hari ini kalian sehat? Yakin? Tidak ada yang tiba-tiba pusing? Tidak ada yang tiba-tiba sakit perut? Menggigil? Berarti kalian fisiknya sudah baik ya, sehat ya. Baik, kalian siap untuk menerima pelajaran. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu bab 2. Setelah kemarin kita belajar tentang perumusan dasar negara. Apa dasar negara kita? Dasar negara kita adalah Pancasila dengan lambang Garuda Pancasila. Yang mana perumusan dasar negara kita yaitu Pancasila pada sidang apa? BPUPKI. Betul sekali Yulita, BPUPKI yang pertama. Baik, terima kasih. Kalian tentang masih ingat untuk yang bab 1. Bab 2 kita akan mempelajari tentang yang namanya nih apa ya? Apa ini? Norma dan keadilan. Kalau Ibu menaikkan norma dan keadilan, kira-kira apa yang ada dalam bayangan atau benak kalian? Satu, Yulita bilang aturan-aturan, Bu. Ada kaitannya? Oh, ada. Kedua, apalagi nak yang ada dalam benak kalian? Kalau sudah ada aturan, berarti ada apa lagi? Ada hak dan kewajiban. Ada yang bilang adalah disiplin. Oke, betul semua. Kalau kita bicara tentang norma dan keadilan, berarti ada aturan, ada disiplin, ada hak dan kewajiban. Baik, jadi nanti kita akan mempelajari tentang norma dan keadilan. Baik. Kalau kita mau mengkaitkan norma dan keadilan, ada aturan, ada disiplin, ada hak dan kewajiban. Kalau kita kaitkan di kehidupan sehari-hari, contohnya apa ya? Di kehidupan sehari-hari contohnya aturan. Mematuhi peraturan lalu lintas. Salah satu masuk ke dalam norma ini masuk. Baik, kita akan membahas lebih jauh ya apa itu norma dan keadilan. Ibu harap kalian akan siap dengan materi ini dan Ibu minta diperhatikan baik-baik ya, karena nanti akan ada tugas yang akan kita menonton video. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan utama kita dalam memahami materi pada hari ini. Tujuan yang utama adalah nanti kalian akan memahami apa saja yang menjadi macam-macam dari norma. Kemudian nanti kalian akan menganalisis dengan cara apa? Dengan cara mengkaitkan contoh-contoh yang ada di masyarakat. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kalian paham apa sih fungsi dari aturan itu untuk kalian terapkan, entah itu mungkin di masyarakat, di lingkungan masyarakat ya, ataupun misalnya di sekolah, karena di sekolah juga akan punya aturan. Baik, itu ya, kita akan memahami itu. Baik, kita akan menonton video sebelum Ibu menjelaskan. Ini videonya tolong dicermati dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan ya, siap? Siap? Baik, kita mulai.
Dari video yang sudah kalian lihat, ya, Ibu mau minta satu anak, apa saja tadi yang sudah kalian bisa pahami dengan video yang di depan, satu orang? Satu, angkat tangan, silakan. Tadi yang sudah kalian lihat tentang apa? Angkat tangan dong, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Apa yang sudah kalian? Oke, berarti tentang aturan di lingkungan sekolah, ya, aturan di lingkungan sekolah ada aturan tertulis dan tidak tertulis, ya. Tadi aturan tertulis misalnya apa? Misalnya apa? Yulita? Datang lebih awal, kemudian berseragam lengkap. Sedangkan kalau aturan tidak tertulis, saling membantu teman. Oke, itu tadi aturan yang ada di sekolah atau yang dikenal dengan tata tertib. Sekarang Ibu mau melihat dulu, lihat. Apakah aturan di sekolah salah satunya menggunakan seragam lengkap? Apakah kalian sudah mewujudkan semua itu? Coba cek masing-masing. Ada dasinya? Ada. Silakan tanya teman-temannya. Adakah dasi? Ada. Baby ada dasinya? Tunjukkan dasimu. Oke. Sip. Berarti kalian sudah menunjukkan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, tadi di video ada aturan di masyarakat. Contohnya tadi apa? Harus memiliki KTP, ya, dan mempunyai keluarga baik. Ya, apa lagi? Yang tidak tertulis misalnya saling menyapa, sopan santun, kemudian saling menghormati dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah aturan yang ada di masyarakat. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang terkait video yang tadi kalian sudah lihat, ya. Kita kembali ke sabar, ya. Oke, kita kembali ke sini. Norma dan keadilan. Nah, indikator pencapaian yang harus kita ketahui adalah ini 3.22, yaitu tentang menjelaskan macam-macam norma. Jadi kalian harus bisa menjelaskan macam-macam dari norma. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu dulu, ya. 3.2.4-nya nanti untuk minggu berikutnya. Selanjutnya, apa itu norma? Tadi pada awal pembukaan Yulita mengatakan bahwa ada aturan Ibu. Norma dan keadilan itu berarti di dalam ada aturan. Apakah betul? Kita akan lihat. Nah, norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Berarti norma juga ini bisa dikatakan sebagai aturan, ya. Aturan seperti apa? Aturan yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang sehingga seseorang tidak melakukan tindakan yang di luar dari aturan. Misalnya, ketika di masyarakat ada aturan lalu lintas, bahwa di situ kalau ada lampu apel, tahu? Tahu. Apa itu lampu apel? Oh, merah, hijau, kuning. Baik, lampu apel adalah lampu lalu lintas. Ketika lampu itu berwarna merah, artinya apa? Berhenti. Ketika lampu itu berwarna kuning, artinya apa? Hati-hati. Kalau warna hijau, jalan. Oke, dipersilakan untuk berjalan. Baik, dipersilakan untuk jalan, ya, dan kendaraan seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti fungsi aturan kenapa? Fungsi aturan kalau misalnya untuk lalu lintas berarti untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Itulah aturan. Nah, nanti beda lagi untuk aturan di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat, ya. Adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu. Apa itu kalbu? Suara hati nurani. Ya, punya suara hati nurani? Punya? Baik. Setiap manusia memiliki kalbunya atau isi hatinya atau mungkin suara hatinya. Iya enggak? Iya.
ketika kalian melihat ada dompet di jalan, kalian akan berpikir bahwa dompet itu tempatnya apa? Uang. Dompet tempatnya uang. Ketika kalian mengambil, ada bisikan hati, cek dompetnya, lihat isinya. Apa yang kalian lakukan? Mengembalikan atau mengambil? Mengembalikan. Seharusnya mengembalikan ya. Tetapi terkadang ada yang bergejolak di sini. Ambil saja, lumayan, ya kan? Lumayan untuk beli bakso, traktir teman. Tapi ada yang mengatakan, jangan, itu bukan hak milikmu. Kalau kamu ambil, kamu akan merasa bersalah. Nah, rasa bersalah inilah yang akan timbul datangnya dari hatimu terhadap orang lain. Sopan terhadap orang lain, Guru dan orang tua. baik seperti guru dan orang tua. Kenapa? Karena orang yang lebih tua, ya kan? Berarti kalau misalnya ketemu dengan seumuran kalian, tidak sopan? Sopan. Berarti kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, alias anak kecil, berarti tidak sopan? Sopan. Berarti berlaku sopan untuk semua orang, terutama pada orang yang memang sudah tua. Itu sih ya. Terutama untuk bagi orang tua ya, orang yang memang sudah dianggap ini lembaga kerja peserta didik. Di situ nanti di dalamnya akan ibu bimbing apa saja yang harus kalian kerjakan. Begitu ya? Baik, kita akan bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya kita masih pakai kelompok yang lalu. Ya, kelompok 1 angkat tangan. Baik, kelompok 2 angkat tangan. Baik, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, 4. Yang kelompoknya karena temannya tidak masuk tidak apa-apa, tetap saja seperti itu ya. Silakan untuk kelompok 1 sebelah sini di Grace, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di Yordan dan kelompok 4 di Tommy. Yuk, silakan. Baik, sudah semua? Sudah. Kelompoknya ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Silakan dibuka untuk LKPD-nya. Oh, ibu bimbing lewat sini aja ya, Bu ya. Oke, semua dibuka, diperhatikan LKPD-nya. Semua sama seperti ini. Sama? Oke, sama ya. Kita buka di selanjutnya. Nah, di selanjutnya di sini nanti ada keterangan tentang indikator atau kompetensi dari materi ini ya. Kemudian untuk materi ketiga, nah ada petunjuk kegiatannya. Untuk petunjuk kegiatannya, kalian bisa melihat sebelum mengerjakan supaya sesuai. Petunjuknya adalah berdoa dulu, jelas ya. Kemudian yang kedua, kalian harus lakukan diskusi bersama teman sekelompokmu dengan cara membagi tugas kelompok. Tugas kelompok di sini seperti biasa untuk persiapan kalian presentasi. Nanti kamu yang ketua, kamu yang membuka presentasinya, nanti kamu yang membaca hasilnya dan siapa yang akan menjawab dan siapa akan menulis pertanyaan dan sebagainya. Ya mungkin karena tidak ada temannya, jadi berdua saja bisa ya? Bisa. Cakep ya? Oke, mantap. Selanjutnya, cermati gambar. Gambar yang mana ibu? Baik, gambarnya ada di belakang. Silakan dibuka paling belakang. Disesuaikan gambar dengan kelompokmu. Kalau kalian kelompok 1, maka silakan gunting gambar kelompok 1. Kalau gambar kelompok 2, berarti gunting gambar kelompok 2. Begitu ya? Baik, selanjutnya jangan dulu digunting, lihat dulu, briefing. Selanjutnya, setelah kalian menggunting gambar, ya kalian disuruh buat laporan diskusi dalam sebuah portofolio dengan bahan dan alat yang sudah kalian siapkan. Kemudian presentasikan di depan. Nah, setelah itu, ini yang harus kalian bahas, permasalahan yang harus kalian bahas ketika kalian melihat dari gambar yang sudah disediakan, ya. Yang pertama, Grace, perhatikan ke depan.
Yang pertama, tuliskan pelanggaran yang terjadi pada gambar yang kalian dapat. Jadi, misalnya ini adalah kertas askuro. Paling awal di atas sini kalian tuliskan judulnya, ya, judul. Judul ya. Misalnya, saya mendapatkan judul tentang norma agama, pelanggaran norma agama. Berarti di sini tentang apa? Pelanggaran norma agama adalah apa? Misalnya mengganggu orang yang sedang beribadah, ya. Kemudian tempel gambarnya. Paham? Kemudian setelah itu nanti berikan pendapatmu mengenai gambar tersebut. Misalnya, hal apa atau siapa yang dirugikan atau dampak-dampak negatif dari gambar yang ada yang kalian sudah dapat itu. Kemudian yang ketiga, hal yang terjadi dalam jangka panjang. Kira-kira kalau misalnya seseorang selalu mengganggu, tidak menghargai perbedaan agama, apa yang akan terjadi? Terjadinya perpecahan. Kemudian solusinya bagaimana agar tidak terjadinya perpecahan? Nah, itu. Silakan nanti kalian tuliskan, ya. Silakan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin sebagai penilaian untuk kalian punya proyek. Untuk penilaian yang akan ibu nilai adalah yang pertama. Penilaian pertama adalah penilaian spiritual. Itu apa ibu? Ibu akan melihat, menilai, ya, kalian dengan teman seperti apa. Tadi berdoa tidak? Tadi berdoa. Menghargai teman yang beda agama tidak? Menghargai. Itu ada penilaiannya. Kedua, ya, dalam saat kerja tadi spiritual, ya, sudah. Kemudian nanti ada sosialnya, itu ada tentang apa? Tentang kedisiplinan. Ibu mau lihat kerapian. Karena kita belajar tentang norma aturan, jadi ibu lihat kerapiannya kalian ada tidak nih? Yang pakai jasi atau tidak? Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian apa? Penilaian pengetahuan. Tadi pada saat ibu bertanya, tanya jawab, siapa nih yang bisa menjawabnya? Siapa nih tadi yang langsung merespon, langsung angkat tangan untuk menjawab? Nah, itu penilaiannya. Yang ketiga, penilaian tentang apa ini? Project, keterampilan kalian. Saat kalian bekerja, adakah kerja kelompok atau ada yang egois, maunya kerja sendiri, yang lain nggak usah, atau ada yang mau santai-santai? Nah, itu nanti masuk dalam penilaian itu. Sampai pada saat nanti presentasi dan sampai pada saat selesai. Paham? Baik, aku minta semua kerjasama dengan baik. Jika tidak ada jika ada pertanyaan yang tidak dipahami, silakan bertanya. Ada? Tidak? Kalau tidak ada, silakan waktu ibu berikan ya. Selama cukup 1 jam? Cukup ya? Baik, silakan dimulai. Silakan untuk membagi tugas. Siapa yang menulis, mungkin tulisannya bagus. Kalau ada yang mau perlu spidol yang besar, silakan. Di sini ada spidol besar untuk menulis judulnya, boleh. Silakan. Ada yang membuat mungkin biasanya tulisannya, ada yang menggunting gambarnya, ada yang membuat ide atau mungkin dari gambarnya itu masalahnya apa saja kemudian dituangkan, ya. Waktu tetap berjalan, kerja dengan baik. Ya, selagi kalian kerja, maka ibu akan mengambil penilaian. Ya, siapa yang aktif, siapa yang ikut membantu, silakan.
kelompok 1 dapat gambar apa? Miras ya. Miras untuk kelompok 1 berarti itu di norma agama. Ya. Kelompok 1 tentang norma agama, kelompok 2 tentang kesusilaan, kelompok 3 tentang menyontek, soalnya menyontek berarti ke kesusilaan ya. Kelompok 3 kesusilaan. Kemudian kelompok 2-nya kesopanan, terbalik ya. Kemudian kelompok 4 terakhir tentang hukum. Baik. Dari masing-masing gambar itu nanti akan ada keterkaitan dengan norma yang lain. Baik, bagaimana? Sudah hampir selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Hiasannya sudah? Tinggal menghias saja. Baik. Untuk kelompok 2 tinggal ditempel saja hiasannya. Baik. Kelompok 3 bagaimana? Tinggal tempel hiasan. Kelompok 4 baik. Berarti tinggal sisa 5 menit lagi ya untuk pengerjaan ini kalian punya proyek. Yuk, 5 menit lagi segera diselesaikan. Setelah itu kita akan lanjut untuk presentasi hasil dari kerja kelompok kalian di depan. Itu presentasi yang pertama untuk kelompok Guru, di sini kami akan mempresentasikan tentang norma agama. Sebelum mulai kami akan memperkenalkan diri. Saya Iren, Yulita. Jansen. Ini yang akan membahas dampaknya adalah Arif. Silakan. Dampak negatif dari miras itu di setiap ajaran agama miras dilarang dikonsumsi oleh umat manusia karena dampak negatif yang ditimbulkan adalah satu, seseorang yang terbiasa dengan minuman keras akan susah dalam berpikir dengan baik. Yang kedua yaitu emosi tak terkontrol. 3, merusak kesehatan badan seperti depresi, jantung, kanker, masalah paru, hingga keracunan alkohol. Yang keempat yaitu masa depan atau karir seseorang akan hancur karena miras. Oke, terima kasih Arif. Yang akan membacakan solusinya adalah Yansen. Silakan. Solusi yang dapat diberi adalah sebagai umat beragama kita wajib menjalankan aturan pada agama. Salah satunya tidak mengonsumsi miras karena mengonsumsi miras dalam agama merupakan perbuatan dosa yang harus ditanggung oleh seseorang dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang kedua, tidak menjual miras dengan bebas. Yang ketiga, pemerintah harus bertindak tegas bagi penjual miras oplosan. Keempat, memberikan sanksi bagi pengguna maupun penjual bebas miras. Kelima, mengadakan patroli penyelidikan terhadap toko-toko atau warung-warung yang bebas menjual miras. Oke, itulah hasil dari presentasi kami. Silakan teman-teman jika ingin menanyakan sesuatu silakan ditanya. silakan berdiri. Silakan kelompok 3 berdiri ingin menanyakan apa? Soalnya keras ya yang dominan. Oh, dijelaskan apakah ada Kenapa? Ya tulisannya. Saya
kita. Silakan jawab. Menurut permasalahan miras pada norma hukum, karena pada aturan hukum juga melarang konsumsi miras karena penggunaan miras dapat menyebabkan tindakan kriminal yang tidak diinginkan di tingkat masyarakat, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan dan lain-lain. Oke, itu jawaban kami. Gimana kelompok 3? Sudah jelas atau tidak? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Kelompok yang lain, kelompok 4, tolong diperhatikan di depan, jangan sibuk sendiri. Ada? Tidak? Baik, silakan ditutup untuk kelompok Oke, 1. inilah hasil dari presentasi kami semua. Terima kasih teman-teman dan ibu guru telah memperhatikan dan menanyakan pertanyaan sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang norma hukum yaitu tawuran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Edres, Baby, Bobby, Ayasa. tindakan tawuran merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum karena mengakibatkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Dalam tawuran terdapat dampak negatifnya. Yang akan membacakan dampak negatifnya adalah B. Dampak negatif tawuran adalah 1. Merusak citra serta nama baik sekolah. 2. Menimbulkan banyak korban di sekitar. 3. Rusaknya fasilitas umum. 4. Menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Untuk solusinya akan dibacakan oleh Tommy. Solusinya adalah 1. Tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan untuk bertindak onar. 2. Mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. 3. Tidak cepat termasuk berita hoaks. 4. Memperkuat nilai moral dan agama. 5. Dari segi pemerintah berperan menghapus tayangan-tayangan yang berbau kekerasan. Saya mempersilahkan dari kelompok lain untuk menanyakan tentang hasil presentasi kami. Baik, silakan. Untuk kelompok 2, Saya ada kelompok 2 yang bertanya. Menurut pendapat kalian, apa yang terjadi jika seorang pelajar selalu melakukan tawuran? terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Untuk menjawab pertanyaannya akan dijawab oleh Ashraf. Jawaban untuk kelompok 2. Menurut pendapat kami, jika seorang pelajar terbiasa melakukan tawuran, maka yang terjadi adalah 1. Masa depan pelajar akan hancur karena tugas pelajar untuk menuntut ilmu tidak akan didapat. 2. Merusakkan keamanan di masyarakat. 3. Menimbulkan bibit-bibit kriminalisme pada diri sejak kecil. Itu jawaban kami untuk kelompok 2. Apakah bisa menerimanya? Bisa. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik. 1, 2, 3, dan 4. Ibu lihat dari hasilnya bagus ya, warna-warni. Kemudian pada saat kalian menganalisis gambar juga sudah pas dan sesuai. Baik. Dari keempat gambar ini, ada yang merasa kesulitan saat membuat? Tidak ya? Ya. Saling kerjasama? Ya. Yang tadinya pekerjaan berat menjadi pekerjaan yang ringan. Kalau sini tidak ada yang ribut, ingin menanyakan. Kita akan mengevaluasi. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma. Itu mulai dari agama. Mana agama? Norma agama? Baik. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebab mereka melanggar norma agama? Karena pengaruh. Baik, karena pengaruh lingkungan. Sip. Yang kedua, di sini ada norma kesopanan. Menurut kalian, bagaimana nak? Apa penyebabnya sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan?
Baik, dia terlalu mementingkan diri sendiri sehingga tidak melihat orang lain ya, seperti itu. Kemudian untuk norma kesusilaan, menurut kalian apa yang menjadi penyebab seseorang itu melanggar norma kesusilaan? Karena adanya ketidakpercayaan diri. Di sini gambarnya adalah orang yang menyontek ya. Orang yang menyontek berarti dia tidak percaya akan kemampuannya, sehingga dia melakukan kesalahannya itu dengan cara memaksa. Oke, sudah silakan berdiri. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah apa? Belajar untuk mentaati aturan yang ada di masyarakat seperti taat pada aturan masyarakat, hukum maupun aturan agama. Aturan agama. Karena dengan aturan yang diberikan kita diajar untuk disiplin dan melakukan kebaikan agar hidup lebih aman, nyaman dan tenang. Baik. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini intinya adalah dengan kita mentaati aturan yang ada di masyarakat, entah mungkin di rumah, entah di sekolah, sebenarnya kita diajak untuk disiplin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan bagikan soal ya yang perlu kalian kerjakan. Ini untuk penilaian pengetahuan. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Silakan minta tolong dibagi kelompok. Diberikan. Silakan yang berminat. Yang sudah dapat soal bisa langsung kerjakan. Ayo, sudah dikerjakan. Mengingat waktu sudah hampir habis, ya, sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya kita masih di tema yang sama, yaitu tentang norma dan keadilan. Ya, kita akan menganalisis tentang apa hubungannya antara norma dengan keadilan. Kalau tadi kalian sudah tahu macam-macam norma, pengertian norma, kemudian contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Untuk minggu depan kita akan membahas mengkaitkan antara norma dengan keadilan. Adakah hubungannya norma dan keadilan? Baik, ada pertanyaan sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini? Ada? Tidak ada pertanyaan ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa menyelesaikan materi ini dengan baik, ya. Kalian masih tetap dalam keadaan sehat. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat pagi.